ubah hidupku, ubah hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat siang dan salam damai sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu Saudara yang berada di ini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat secara langsung, radio, video, internet, dimanapun Bapak Ibu berada. Saudara berada, saya mengucapkan selamat beribadah, biarlah damai bahagia Tuhan kita Yesus Kristus dari surga dilimpahkan di tengah-tengah kita semua sekalian. Terpujilah nama Tuhan untuk memulai ibadah kita. Puasa season kedua, nyanyian tambahan 66 Yesus kekuatanku. Setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Sembah Kau Allahku dan sahabatku yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Bersama-sama kita bangkit berdiri, dari atas hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku. Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang, yang ku pegang hanya janjimu, ku percayakan hidupku. Dua pembukaan serahkan Bapak Balwan. Ku sembah Kau dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya karena kemurahan kekuatan dari Tuhan kami bisa berada di season yang kedua ini dalam doa puasa sepanjang hari ini. Urapi pimpinan pujian musik, singer sound system komputer kami, seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, urapi semua
untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami Tuhan. Suasana surga ada di tengah kami Tuhan. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan sungguh-sungguh di tengah kami. Mujizat terjadi di tengah kami Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi, lewat apapun juga kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Terpuji nama Tuhan. Nyanyian tambahan 78, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Dari atas, bersama-sama kita berdiri. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Silakan duduk. Terpuji nama Tuhan. Nyanyian rohani 230, kita dipilih. Dipilih segala suku, kita dipilih dari umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Dari atas, kita dipilih. Kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih dari umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah kemuliaan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah
balas sembah dan pujian kami. Terpuji nama Tuhan, nyanyian tambahan 56 sujud di antaranya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, selalu memulihkan aku. Ku tanya Yesus, angkatku segala bebanku. Sujud dan sujud di antaranya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku yang bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Dari atas, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di antaranya, ku bawa hidupku, anugerahnya dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Terpuji nama Tuhan, nyanyian tambahan 81 dalam naunganmu. Dalam naunganmu ku selalu berlindung, Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, dalam rencanamu, dalam rencanamu berserah penuh, Kau Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan, hanya padamu ku terungkap,
ada keselamatan bagiku. Atas tuh jiwa rohku dan segala milikku, hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus juru selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Dari atas, bersama-sama kita bangkit berdiri. Dalam naunganmu selalu berlindung, Kau Tuhan penolongku. Di masa kesesakan, dalam rencanamu ku berserah penuh, Kau Tuhan penolongku. Di masa kekurangan, hanya padamu ku temukan ada keselamatan bagiku. Atas jiwa rohku dan segala milikku, hanya padamu ku terima. Tuhan Yesus juru selamatku, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Dari atas, dalam naunganmu. Dalam naunganmu ku selalu berlindung, Kau Tuhan penolongku. Masa kesesakan, dalam rencanamu ku berserah penuh, Kau Tuhan penyediaku. Di masa kekurangan, kur jiwa selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala. Untuk selamanya ku akan menyembahmu. Hanya padamu ku beriman. Kita mengatakan hanya padamu ku beriman. Tuhan Yesus juru selamat, untuk selamanya ku akan menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini bukan hanya sekedar nyanyian dari mulut kami, tapi pengakuan dari dalam hati, janji dari dalam hati terdalam. Tuhan, untuk selamanya kami hanya percaya kepadamu, berharap kepadamu, menyembah kepadamu, menyerahkan segenap hidup hanya kepadamu Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hidup kami terjamin di dalam Tuhan. Mulai sekarang sampai selamanya, sampai kekal selamanya bersama Engkau. Terima kasih
Terima kasih. Banyak tantangan rintangan yang kami hadapi, banyak yang gugur di tengah jalan. Biarlah kekuatan firman-Mu season kedua memberikan kekuatan ekstra. Kami bertahan sampai Engkau datang kembali kedua kali, sampai selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak-Mu, dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Urapi pula kami semua baik di sini mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua urapi, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami. Oh, membimbing kami hidup benar, suci, sampai sempurna. Berikan roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biar kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita masih belajar tentang tulah, ya, tentang tulah belalang, ya, tulah belalang ini, ya, tulah yang ke-8 belalang. Tadi masih pengertian dari belalang secara rohani. Nomor 1 adalah roh setan, roh jahat, roh najis yang keluar dari lubang jurang maut yang menghalangi perkembangan firman pengajaran yang benar di dalam setiap pribadi kita. Yang kedua, belalang, pengertian belalang yang kedua dalam kitab Wahyu pasal 9, masih kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat yang ke Wahyu 9 ayat yang ke-7. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas dan muka mereka sama seperti muka manusia. Jadi belalang sama dengan roh peperangan. Selain roh jahat, roh najis, belalang ini juga menunjuk tentang roh peperangan. Belalang, roh peperangan. Nah, cikal bakal awal mula dari roh peperangan adalah pemberontakan, tidak taat. Roh peperangan, cikal bakalnya, awal mulanya roh peperangan adalah pemberontakan, tidak taat, tidak dengar-dengar. Nah, itu yang akan mengakibat, yang meningkat pada peperangan yang besar. Memberontak, tidak taat, tidak dengar-dengaran, yang meningkat pada peperangan yang besar. Ya, Wahyu 9 ayat yang ke-13 sampai 15, kemudian 20, 21. Wahyu 9 ayat 13. Lalu malaikat ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah 4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Membunuh sepertiga dari umat manusia. 20 dan 21. Tapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Tidak juga bertobat.
16 kalian ya. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka 20.000 laksa. Ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh jahat dan berhala-berhala dan emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Nah, jadi ini peperangan besar. Kenapa disebut peperangan besar? Jumlah tentaranya besar, korbannya besar. Jumlah tentaranya 20.000 laksa tentara. 20.000 laksa tentara. Satu laksa 10.000. 20.000 laksa tentara. Satu laksa 10.000. Jadi 20.000 kali 10.000. 200 juta tentara. Oh, 200 juta tentara. Nah, ini peperangan saja. Ini menyangkut semua tentara di dunia ini. 200 juta. Indonesia aja berapa ribu kayaknya. Ini beratus juta. Ini peperangan menyangkut peperangan seluruh dunia. Ini yang bisa disebut perang dunia ketiga. Ya, peperangan seluruh dunia. Nah, korbannya yaitu tadi sepertiga dari umat manusia. Nah, jumlah manusia di dunia 2 miliar lebih. Sepertiga mati berarti ratusan juta mati. Nah, ini perang besar. Tentaranya besar, korbannya besar. Sepertiga dari jumlah manusia di dunia. Sepertiga dari 2,5 miliar. Sekitar 800 juta. Hampir 1 miliar. Aku mati. Oh, di Aceh tsunami 100.000. Itu sudah mendunia. Mati 100.000 itu sudah berita dunia. Berita gempar. Ini 800 juta nanti. Dahsyat betul. Nah, ini namanya perang besar. Nah, tapi lebih dahsyat lagi masih. Peperangan besar akan meningkat menjadi perang seluruh dunia. Disebut perang dunia itu enggak seluruh dunia juga. Dulu perang dunia 1 berapa negara? Perang dunia 2 berapa negara? Tidak seluruh. Tapi ini nanti perang seluruh dunia. Nah, peperangan besar akan meningkat menjadi perang seluruh dunia, yaitu perang di dalam rumah tangga. Nah, itu baru seluruh dunia. Perang di dalam rumah tangga. Dan juga penggembalaan. Hati-hati. Rumah tangga, penggembalaan, antar penggembalaan. Nah, itu seluruh dunia. Di mana-mana ada rumah tangga, ada penggembalaan. Nah, itu. Jadi perang seluruh dunia. Perang dalam nikah rumah tangga, dalam penggembalaan. Keluaran 10 ayat 5 sampai 6. Nah, Keluaran 10 ayat 5 sampai 6. Keluaran 10. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang makan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es, bahkan memakan semua. Belalang itu akan memenuhi rumahmu. Nah, masuk rumah. Rumah tangga, rumah penggembalaan. Ini saja. Rumah semua pegawai, rumah semua orang Mesir yang belum pernah dilihat oleh bapakmu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Nah, ini saja sampai kepada belalang masuk dalam nikah. Itu dalam rumah. Itu rumah nikah, rumah tangga, rumah penggembalaan. Hati-hati. Ini peperangan seluruh dunia. Baru melibatkan seluruh dunia. Kalau negara tidak seluruh dunia berperang. Sekalipun kena imbasnya, mungkin ekonominya. Mungkin kalau Timur Tengah berperang, minyaknya habis dan lain-lain. Nanti kena dampak ekonominya dan lain-lain. Tetapi nanti akan meningkat, belalang masuk rumah. Nah, ini perang seluruh dunia. Yaitu perang di dalam rumah tangga. Perang di dalam penggembalaan. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini akan terjadi. Sebab setan tahu. Kalau mau masuk perjamuan kawin anak domba, bertemu Yesus di awan-awan, yang dijaga ya rumah tangga jasmani,
Yang dijaga penggembalaan. Sampai nanti antar penggembalaan. Nah, dua ini kunci. Rumah tangga, rumah penggembalaan. Ini yang dihantam. Makanya tadi saya mengatakan, wah berat sekali. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan dalam pengajaran sudah berani mengorbankan penggembalaan. Saya ingat berapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang memang dalam keadaan fisik sudah sakit berat, tua, usia sakit berat, tidak bisa berkhotbah. Lalu Ompong diminta datang ke sana. Ketua umum waktu itu Ompong. Nah, pikirnya orang mentahbiskan anaknya jadi gembala, enggak. Ompong hanya mengatakan karena ini tidak bisa khotbah, nah, anaknya yang berkhotbah. Tapi gembala tetap dia. Nah, ini perkecualian, mungkin ada yang usul, wah sesat. Ya semoga sakit juga, seperti orang ini. Ini perkecualian, memang tidak bisa. Dia tidak bisa keluar dari tempat tidur dan lain. Nah, semacam caretaker gitu. Ya itu. Tapi tidak berani menahbiskan langsung gembala. Setelah berapa lama meninggal dunia, bulan mungkin ya, meninggal dunia baru anaknya ditahbiskan jadi gembala. Nah, memang dihantam penggembalaan. Kalau dalam pengajaran saja dihantam, bagaimana di luar pengajaran? Nah, ini yang harus kita berpikir. Makanya marilah Lempinel Kristus Ajaib, kalau yakin pengajaran ini benar, ayo pertahankan kita. Jangan mau. Sekalipun kita harus diapakan, ya ayo harus bertahan. Harus bertahan. Saya tidak mau ikut-ikut salah. Tidak mau. Tidak bisa kerjasama, tidak apa-apa. Kalau kerjasama yang salah, tidak mau. Harus ikut-ikut jadi saksi. Mentahbiskan, ayahnya masih sehat-sehat. Wah, ya berat kita. Nggak mau. Mau diapakan pun nggak mau. Nah ini dalam bentuk fellowship. Nanti kita datang, pentahbisan, gembala, ayahnya datang. Loh kan kita ikut salah. Kan kita ikut salah, menyetujui berarti. Nah itu yang kita jaga. Nah, sudah beberapa fakta, salah-salah, enggak, jauh salah. Enggak usah ikut-ikut, menyingkir. Bukan memusuhi loh. Salah, Yesus menyingkir. Orang Farisi, ahli Taurat begini, ajarannya begini, menentang Yesus. Menyingkir saja. Tidak ada masalah. Ya, semoga kita mengerti. Nanti akan terjadi peperangan besar. Nah, siapa? Lah sekarang yang penting. Jangan tahu, iya ya perang rumah tangga, perang dalam penggembalaan. Memang akan terjadi. Tapi sekarang harus tahu siapa yang terlibat dalam perang. Nah ini. Jangan ikut-ikut, menyingkir ya. Nah, Wijaya kita semua menyingkir. Jangan ikut-ikut. Menyingkir. Siapa yang terlibat dalam perang? Pemicu peperangan. Nah, ini supaya saudara tahu. Jadi jangan cuma asal gosip ini, dia tidak mau ini, tidak mau. Nah, jangan itu. Siapa pemicu peperangan? Siapa yang terlibat dalam peperangan? Siapa pemicu peperangan? Yang mengakibatkan peperangan ini siapa? Nah, nomor satu. Orang yang tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, Alkitab. Itu biar dia gereja besar, gereja kecil. Kalau dia melawan Alkitab, melawan pengajaran, itu pemicu perang. Pemicu perang. Nah, semoga kita mengerti. Petrus dan kawan-kawan dipanggil. Kau tidak boleh ngajar. Ini mahkamah agama berkuasa. Nah, mahkamah agama memang yang menguasai agama waktu itu. Menguasai kerohanian di Israel waktu itu mahkamah agama. Sini, kamu tidak boleh gini, tidak boleh ngajar yang benar, tidak boleh ngajar ajaranmu itu yang benar padahal. Ini tidak boleh. Loh Pak, maaf Pak, saya harus taat pada Bapak apa pada Tuhan. Nah, Tuhan dulu, Alkitab dulu. Amin, Alkitab dulu. Kalau semua manusia taat pada Alkitab, kita jadi satu, tidak akan perang. Yang bikin tidak taat, yang bikin peperangan, ada yang taat, ada yang tidak taat. Dengar, yang tidak taat itulah penyebab peperangan. Bukan yang taat. Biar sedikit hanya Petrus berapa orang. Sini, semua ini ikut kita gini, kamu tidak mau, ayo jangan. Tidak bisa Pak, kami harus taat pada Tuhan Pak. Nah, mengerti Lempinel? Mengerti? Nah itu, harus taat. Jadi pemicu peperangan, penyebab peperangan, siapa yang berperang? Yang tidak taat pada pengajaran benar. Taat pada yang tidak benar. Sekarang dibalik, yang taat pada Tuhan, tidak taat dia.
Karena tidak taat pada manusia. Yang taat pada manusia biarpun salah, ini taat. Loh salah. Salah besar. Salah besar. Lihat ayat Kisah Rasul 5. Lihat ayat di situ. Kami harus taat kepada Tuhan. Sekalipun mahkamah agama yang berkuasa. Waktu itu kami harus taat pada Tuhan. Nah, bisa ya? Lempinel ya? Perhatikan. Tidak salah kita. Jadi yang pemicu peperangan yang tidak taat pada Alkitab. Alkitab bilang tidak boleh, dia bilang boleh. Ya perang. Yang berperang bukan yang benar. Bukan yang taat. Yang tidak taat perang. Oh dia begini, oh dia begini. Perang. Itu satu. Kedua, orang yang hatinya tidak damai sejahtera. Orang yang hamba Tuhan aja ya, jangan orang ya. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Manusia atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yang tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman pengajar benar Alkitab. Kedua, manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Yang hatinya tidak damai. Ada iri, ada benci, ada dendam, ada pahit. Nah itu. Pemicu peperangan. Penyebab peperangan. Pelaku peperangan. 3 P. Pelaku, penyebab, pemicu peperangan. Itu dia. Semoga kita mengerti. Di dalam nikah juga. Kalau suami taat pada pengajaran benar, istri tidak taat, ya istri ini pemicu peperangan di rumah tangga. Kalau suami yang melanggar firman tidak taat, istri taat, ya suami pemicu. Nah istri harus menyingkir, jangan ikuti. Biar aja dia, wah kamu apa kamu, ya biar aja kita diem aja, menyingkir. Jangan melawan, menyingkir. Nah, sebaliknya suami ya menyingkir saja, jangan melawan. Ya, nah, semoga kita bisa mengerti. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ayo, sungguh-sungguh ya, kita mohon kepada Tuhan, ya itu. Ya. Jadi harus ingat sebagai seorang gembala, sebagai orang suami, istri, anak, orang tua dalam rumah tangga, sebagai gembala dalam rumah Tuhan, musuh kita bukan sidang jemaat, musuh kita bukan seisi rumah, bukan sidang jemaat, musuh kita belalang. Makanya percuma kalau bertengkar. Percuma, musuh kita belalang. Yang harus dibuang bukan istri dibuang. Wah, tidak cocok istri buang. Enak saja. Seperti yang khotbah itu, yang orang pintar itu. Mana Pak istrinya? Oh sudah tidak ikut. Lagi istri kedua, yang pertama tidak cocok saya buang. Loh, inilah. Jangan begitu. Yang dibuang belalangnya. Bukan istrinya, nanti cari lain. Wah ya ini yang mengakibatkan. Tadi peperangan, selain peperangan, belalang juga roh jahat, rajis kenajisan. Jangan istrinya yang dibuang, suaminya yang dibuang, anaknya yang dibuang, orang tuanya yang dibuang. Bukan, belalangnya yang dibuang. Jangan sidang jemaat yang dibuang, belalangnya yang dibuang. Semoga kita bisa mengerti. Semoga kita itu. Nah, kalau dia memilih sendiri, kita sudah berusaha, dia memilih sendiri, membuang diri sendiri, ya terserah. Kita tidak salah. Kita tidak salah. Nah, kita sudah berusaha yang baik, tidak mau, malah mengecam ajaran begini. Nah, maunya apa? Oh saya mau pindah karena pengajaran begini. Oh silakan. Kalau karena pengajaran silakan. Tidak ada masalah. Nah, sudah cukup waktunya Tuhan bagi kami seorang gembala nanti saudara-saudara menggembalakan saudara. Semoga ya dapat gembala yang jauh lebih baik dari saya. Oh harus fair kita. Tapi kalau Pak Wijaya begini, aduh gimana? Gini. Oh saya enggak begini. Atau oh iya, aduh ampuni saya kilaf. Beres. Tapi kalau soal pengajaran, oh silakan terbuka, silakan. Semoga mendapatkan jauh lebih baik dari saya. Itu doa kita. Semoga kita mengerti. Nah, jadi begitu. Musuh kita bukan manusia, bukan suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik di dalam rumah tangga. Musuh kita belalang. Belalang yang dibuang, bukan rumah keluarganya yang dibuang. Belalang yang dibuang.
Musuh kita bukan sidang jemaat sebagai gembala. Musuh kita belalang. Jangan sidang jemaatnya yang dibuang, belalangnya yang dibuang. Ya, kecuali memilih sendiri, keluarga memilih sendiri. Memilih sendiri terserah. Silakan. Sidang jemaat memilih sendiri, silakan. Ya, jangan dipecat-pecat. Ya, jangan suami dipecat, jangan istri dipecat, jangan. Tapi istri memilih sendiri, menggugat suami cerai. Saya bilang jangan ikut-ikut, suaminya diam, sudah terserah, kerjakan, terserah. Ya, itu. Om sudah di pengadilan, tidak usah ikut-ikut, tidak usah, biar aja. Sudah, pokoknya kita hanya menyingkir. Kita tidak mau ikut-ikut terlibat yang tidak benar itu. Orang menceraikan orang tidak benar. Ya, kecuali karena zina. Karena zina itu keras hati juga. Ada ayatnya itu. Tapi keras hati itu mestinya bisa masih diperbaiki. Kita jangan ikut-ikut. Nah, itu jangan ikut-ikut. Ya, mengenai perceraian saja saya bilang tidak usah ikut-ikut ya. Tidak usah ikut-ikut. Begini Om, kan ada haknya kita, tidak usah. Hak kita di tangan tuh, di tangan Tuhan, tidak usah. Sudah, kalau orang memang sudah mau niat bercerai, ya mau diapakan ya dia akan bercerai. Ya, sudah kita doa saja. Kita menyingkir saja. Kita menyingkir. Nah, begitu. Ya, jadi belalangnya yang dibuang ya. Tuhan tolong kita semua. Jadi jangan ini pengerja melayani jemaat mungkin ada rewel. Aku minta ini. Kalau masih rewel begitu enggak masalah. Asal jangan soal pengajaran. Soal pengajaran pun masih harus kita didik. Kita ingatkan. Jangan, enggak bisa Om, enggak bisa. Ya jangan. Baru minta parkir, enggak usah. Ya enggak pergi lagi ke gereja, diusir dia itu. Jangan, dilayani yang baik. Ya, yang dibuang belalangnya ini loh. Roh pemberontak, roh jahat, roh najis itu yang harus dibuang, bukan orangnya. Bisa? Nah itu ya. Di rumah tangga, di penggembalaan ingat baik-baik itu. Mau datangkan orang satu itu, aduh susah sekali. Mau datangkan orang satu sudah dibesuk, sudah ini tidak datang. Tapi yang cuma didoakan ini, saya tidak dibesuk, ini saya ingat doa, datang, aduh, ya itulah tergantung Tuhan. Kok kita yang mau usir-usir, jangan diusir. Ya Tuhan tolong kita semua. Ya, semoga kita bisa mengerti. Gitu. Baik, hati-hati ketidaktaatan. Kita melayani Lempinel. Kita sidang jemaat, saya gembala, kita melayani tapi tidak taat. Bukan membangun sama dengan, bukan membangun tubuh Kristus, bukan membangun. Tetapi menghancurkan tubuh Kristus dengan belalang-belalang. Dengan peperangan. Dan kalau kita tidak taat pastilah sumber gosip. Seperti Yudas Iskariot. Saya sudah bilang, loh Om, Yudas itu tergembala loh Om, betul. Tetapi bukan tergembala mantap. Memaksakan diri, tidak ada lagi. Ya sudahlah masuk sini. Tapi dia akan jadi sumber gosip dan lain itu aja. Ini kita bahaya. Kalau melayani tetapi tidak taat pada pengajaran. Kita taat pada orang lain, taat pada pasti itu hanya bukan membangun tubuh Kristus, merusak tubuh Kristus dengan belalang-belalang. Nah, semoga kita. Kalau kita mempertahankan belalang, nah ini tadi perkecualian. Kalau kita memilih mempertahankan belalang, maka kita akan terbuang dengan belalang. Nanti Musa berdoa, belalang terbuang. Betul ya? Nanti di ayat selanjutnya Bapak Ibu baca, Musa berdoa, hamba Tuhan berdoa, menangis kepada Tuhan. Aduh, kok belalang dipertahankan Tuhan? Kok bukan pengajaran benar? Kita hanya menangis. Orang yang memilih sendiri mempertahankan belalang, menolak pengajaran yang benar, dia akan terbuang bersama belalang. Dia akan terbuang bersama belalang. Bapak Pendeta Pong Dongalemba mengatakan, enggak apa-apa, asal kamu periksa diri. Ya, saya waktu itu stres. Saya dengar-dengar mau pindah semua. Ya, setelah gereja ini selesai, nanti kita cuma ini, nanti pindah semua. Saya sebagai orang muda, enggak pengalaman, saya stres. Tapi tiba-tiba jam 2 jam 12 lah. Kira-kira jam 11-12 itu. Ya, Om Pong telepon. Saya, Pak Wi, sekalipun tinggal satu ya,
jemaat, mungkin dia dengar juga beliau. Saya tidak pernah cerita. Sungguh ini, saya berpikir-pikir, stres saya, aduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Tolong Tuhan, saya tidak punya kemampuan. Ompong telepon. Pak Wi, jika jemaat tinggal satu pun, kau harus layani yang baik ya. Layan. Oh, saya tidak bisa jawab. Saya menangis. Aku menangis, tidak kuat. Tapi bukan tidak kuat apa, aduh terharu. Ada kekuatan baru, oke. Dalam hati, oke. Nah, itu satu pun, oke. Dilayan. Nah, semoga kita mati. Jadi yang Ompong bilang selalu, kalau yang negatif keluar, yang positif masuk. Nah, yang negatif ini yang bahaya. Dia akan membawa belalang-belalang, tapi kita tidak boleh ngusir. Ada juga yang salah. Ya, dikira negatif padahal dia yang positif, hamba Tuhannya yang negatif. Saudara, ada yang salah, hamba Tuhannya yang negatif. Nah, yang positif keluar, hancur gereja itu. Nah, makanya ada perkataan juga, hancur gereja ini. Oh, saya tambah, periksa diri. Saudara, karena ada seseorang yang dulu dia pernah bilang ke pendetanya, hancur loh om gereja ini, hancur sungguh. Nah sekarang dia bilang, ya, wah kalau aku keluar hancur itu. Nah, tapi lihat dulu siapa yang negatif, siapa yang positif. Itu saja, kita periksa diri. Ada yang positif, ada yang negatif. Dulu pendeta senior, pendeta hebat, hancur gereja. Sampai hari ini hancur. Hancur. Ya, saya tahu dari pembicaraan satu jemaat yang ikut online di sini. Ya, kacau balol. Itu. Nah, saya tambah tergetar. Nah, tapi bagaimana caranya Lempinel? Koreksi diri, harus jujur. Kalau kita positif, benar, lanjut, maju. Kalau kita negatif, minta ampun, harus minta ampun. Kalau enggak, hancur sungguh. Nah, waktu itu saya periksa diri. Enggak, saya enggak ada apa-apa. Nah, Tuhan tolong malah membangun lantai 3. Nah, sekarang mau bangun lagi. Nah, jangan-jangan yang bilang hancur sendiri. Nah, itu terjadi. Jadi tidak boleh kita gembala, saya pasti lebih hebat dari jemaat. Tidak boleh. Koreksi diri. Kalau gembalanya yang negatif, jemaat positif keluar, hancurlah gereja itu. Bisa paham, Lempinel? Nah, tapi kalau pendeta positif, gembala positif, tidak ada belalang, yang mempertahankan belalang yang keluar negatif, bersukaria kita. Bersukaria, pasti jiwa-jiwa akan bertambah. Negatif keluar, positif masuk. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Kalau kita yang negatif, hancur kita. Nah, itu saja. Nah, Tuhan tolong. Jadi jangan pertahankan belalang. Kalau bertahan belalang, biarpun dia gembala, dia rela sampai jemaat, ayo sana sudah, sana. Dia, ayo pergi, tidak apa-apa. Tapi dia mempertahankan belalang, walau dia akan terbuang bersama belalang. Jemaat juga melawan, dia mempertahankan belalang sampai melawan gembala, gosipkan gembala, dia akan terbuang bersama belalang. Dia akan terbuang, siapa saja. Jangan mempertahankan belalang. Tuhan tolong. Roh jahat, roh najis, roh peperangan, jangan dipertahankan. Periksa diri. Di Lempinel juga. Kalau bertahan roh belalang, dia sendiri akan keluar. Terbuang bersama belalang. Nah, hamba Tuhan yang positif, saya tidak melawan. Hanya doa. Tuhan, Engkau tahu. Nah, saya begitu. Ini mau hancur katanya. Tuhan periksa saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong. Kalau saya salah ampuni Tuhan. Tunjukkan Tuhan. Saya akan minta ampun. Kepada siapapun saya akan minta ampun. Tapi kalau saya benar, tunjukkan Tuhan. Musa naik, belalang pergi semua. Orang yang bertahan pada belalang pergi juga. Terbuang juga selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Ya, ayo sungguh-sungguh ya. Ini peperangan besar akan terjadi di rumah tangga. Rumah tangga juga ya. Nah, jangan kalau suami salah, biar kamu pergi. Wah, tambah hancur dia hidupnya. Jangan. Kalau salah, kalau ada belalang, ayo buang belalangnya, ngaku. Buang belalangnya. Kalau benar, ayo bertahan. Menyingkir, berdoa saja. Biar Tuhan yang tolong kita semua. Belalang akan terbuang. Nah, kalau istri terpaksa dia mempertahankan belalang, ya salahnya sendiri. Kalau dia harus terpisah, salahnya sendiri itu. Dia memilih sendiri. Anak-anak memberontak,
tetap mempertahankan belalang, dia akan terkeluar sendiri. Tidak salah orang tua. Orang tua sudah menasihati, sudah mendoakan, dia tetap belalang, ya dia akan terkeluar sendiri. Tidak bisa kita mempertahankan anak dengan belalang, tidak bisa. Kita ikut hancur. Belalang harus dibuang. Tuhan tolong kita semuanya. Ya, baik. Nah itulah suatu pembangunan tubuh Kristus atau merusak. Kalau ada belalang merusak. Roh jahat, roh najis, roh peperangan. Wah, merusak semuanya. Ya, Tuhan tolong. Lukas 17, 34 sampai 36. Lukas 17, 34 sampai 36. Yuk. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Nah, ini pemisahan. Siapa mempertahankan belalang, siapa membuang belalang. So, ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya? Nah ini. Jadi akan terjadi peperangan yang besar, akan terjadi pemisahan yang besar. Dua orang di ladang Tuhan, suami istri atau 2 orang sesama hamba Tuhan, 2 orang di ladang Tuhan, sama-sama melayani. Nah, tapi dilihat ada yang mempertahankan belalang, hati tidak damai, hati iri, benci, roh jahat, roh najis. Ada yang hati damai, sejahtera, akan terpisah. Ada yang mempertahankan belalang di ladang Tuhan, 2 orang di ladang Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ada yang mempertahankan belalang, ada yang membuang belalang. Maka keduanya akan terpisah selama-lamanya. Mungkin duduk bersama, melayani bersama, nanti akan terpisah selama. Saudara, 2 orang. Tadi di ladang 35. Ya 35. Menghilang makanan gembala. Gembala sama-sama menggembalakan. Saudara, tetapi satu mempertahankan belalang, satu membuang. Terjadi pemisahan dalam penggembalaan, dalam pelayanan, dalam penggembalaan, terjadi pemisahan. Terakhir paling tajam tempat tidur 2 orang, suami istri, anak orang tua, kakak adik. Satu mempertahankan belalang, satu membuang belalang. Maka terjadi pemisahan selama-lamanya. Tidak bisa dipertahankan, tidak bisa. Kalau semua mau menyetujui belalang, hancur semua. Jangan. Harus menyingkir. Bukan memusuhi, menyingkir. Kita menasihati, mendoakan, menyingkir. Jangan ikut-ikut, menyingkir. Nah itu. Di dalam ladang Tuhan pelayanan, kok dia belalang. Pakai roh jahat, roh najis, roh peperangan. Nah menyingkir. Menyingkir. Kita berdoa, menyingkir. Nah, di dalam penggembalaan, menyingkir. Di dalam rumah tangga, menyingkir. Jangan ikut-ikut. Sekalipun itu adik kita, kita, suami kita, istri, jangan ikut-ikut, menyingkir. Tapi harus terjadi pemisahan besar-besar. Satu diangkat, satu ditinggal. Satu bersama Tuhan, satu binasa. Selamat. Ya, memilih bergantung hati. Oleh sebab itu, dalam doa puasa season kedua, oleh sebab itu dalam season doa puasa, permohonan kita banyak. Tapi fokuskan pada hati, permohonan hati. Pada season yang kedua doa puasa ini kita memohonkan hati nurani yang baik. Hati yang taat dengar-dengaran, hati yang damai sejahtera. Sehingga menjadi tempat menampung Roh Kudus. Bukan roh peperangan, bukan roh jahat, bukan roh najis, belalang. Usir belalang. Biar Roh Kudus yang menguasai kita. Amin. Nah ini permohonan. Nah, sudah permohonan lain apa, toko saya Tuhan, gaji saya Tuhan, mungkin nanti lempiran mau melayani di mana Tuhan, bagaimana saya selanjutnya, masa depan saya, penyakit saya. Kalau sudah ada hati dikuasai Roh Kudus, itu Tuhan bekerja di sana. Amin. Ini siapkan tempatnya dulu, siapkan tempatnya Tuhan kerja. Pak, bangunkan rumah Pak. Di mana tempatnya? Tidak ada Pak. Bapak kan pandai membangun rumah.
Wah, pinter. Mau berapa minggu selesai. Hebat. Tapi di mana tempatnya? Tidak ada, Pak. Saya belum punya tempat. Ya tidak bisa. Betul. Nah, Tuhan itu Maha Kuasa. Lebih mudah dari membalik telapak tangan. Kalau dia mau menolong kita, mau memberkati kita, mau membuat berhasil, mau semua. Tapi tempatnya di mana aku kerja? Aku kerjakan di mana tempatnya? Tidak ada Tuhan. Ya tidak bisa. Sediakan tempatnya. Hati yang taat, hati nurani yang baik, yang lurus, tempat Yesus lewat. Hati nurani yang taat, hati nurani yang damai, sejahtera. Tempatnya Roh Kudus tangan Tuhan. Mau berkarya. Siapkan tempat saja. Sudah yang lain urusan Tuhan. Siapkan tempat. Oh, saya berbahagia. Ayo, mau bangun gereja, mau ini. Siapkan tempat. Siapkan tempat. Waktu mau membeli tanah, bukan berbohong, saya umumkan saya mau jual rumah. Ya memang kalau dihitung-hitung tidak cukup uang. Harus jual rumah. Nah, tetapi saya bilang, sampai ada satu jemaat ini ada di sini. Om, rumah saya mau jual om, nanti om pakai dulu uangnya. Nah, punya pikiran manusia. Oh ya, kamu nempati aja di asrama putri ya. Nah, nanti kalau om punya uang, saya beli lagi. Betul ya? Nah, sampai ada yang kasihan pada saya. Om, hampir 1 miliar itu rumahnya. Nanti ya kamu tempati rumah asrama putri. Nanti, tapi tidak sejahtera. Jangan. Sudah terserah, jual aja rumah, jual asrama putri. Dia tidak mau, kalau mau kamu beli asrama putri. Ya kurang cocok lah maksudnya, mau beli rumah yang lain. Nah, ya sudah, jual orang lain. Saya sayang asrama putri itu. Saya tempatnya dekat soalnya dengan kita, sulit mau cari yang dekat-dekat. Tapi ya harus jual, ya sudah mah, sudah jual, sudah, tidak apa-apa. Saya bilang. Nah, ternyata plak, loh tidak usah Pak, sudah cukup. Sampai notarisnya telepon. Sudah siap loh mereka mau tanda tangan? Apa rumah sudah terjual? Waduh, saya tambah dak-dikduk. Aduh, gimana ini? Harus ini tanda tangan, harus 3M, harus, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Mau datang aja sudah tanya-tanya mana uangnya? Dikira ditempati koper. Ya, bapaknya mana uang? Loh ada di bank om. Ya, lewat bank. Oh iya. Nah, itu. Saya tanya istri bagaimana ini? Tenang aja. Terserah Tuhan. Ternyata, sudah, tidak usah jual. Ibunya itu yang punya belakang, ibunya itu pendeta. Hamba Tuhan. Dia. Begitu tahu, Pak, sudah jadi rumah dijual? Tidak usah dijual, Tante. Sudah cukup. Wah, dia berteriak. Untung sekali Bapak ini. Tidak jual rumah, beli rumah. Untung sekali. Saya doakan supaya nanti besar gereja ini. Saya doakan. Berteriak dia di sini. Berteriak. Ya, saya padahal cuma enggak Tante, sudah diberkati Tuhan, enggak jadi luar. Untung sekali, kayak mau khotbah aja. Dari sana saya ingat, untung sekali Bapak ini. Tidak jadi jual rumah, malah beli rumah. Oh Tuhan berkati Bapak. Gereja ini akan besar. Oh ya amin, terima kasih Tante, terima kasih. Saya bilang, ini sungguh-sungguh, sudah siapkan tempat. Makanya bangunan terserah, saya bilang. Mau gini om terserah, silakan saja. Silahkan saja. Bukan maksudnya, wah sudah banyak uang. Enggak, dia tenang saja. Tenang saja. Pasti, kalau ada tempatnya, Tuhan yang berkarya di sana. Ayo jemaat juga. Semua untuk pekerjaan, untuk ini. Ayo siapkan tempatnya. Hati nurani yang baik. Taat, damai, sejahtera. Sudah jangan rasa ini, rasa iri, rasa ini. Tidak usah, mengasihi Tuhan aja. Sudah itu aja. Sudah biar Roh Kudus tinggal di sana. Tangan Tuhan bekerja. Ayo terakhir hasilnya. Pengerja juga ya, Lempinel dulu saya juga takut. Mau lulusan malah takut. Mau lulus takut. Takutnya begini, aku mau di mana? Nah, kecuali ayah saya mungkin punya gereja, saya bisa ke gereja. Saya pertanyaan juga. Aku mau kemana ya ini ya? Kok tidak ada bayangan sama sekali? Saya sungguh. Aduh gimana ini? Sudah tidak dipanggil-panggil sama Ompong juga. Yang lain ada dipanggil. Ada yang sudah tahu kemana. Saya tidak dipanggil-panggil. Saya memang disengaja mungkin saya.
Ini ompong tahu ini, ketawa-ketawa. Dia sengaja mungkin, biar bergumul. Nah, tahu-tahu satu waktu, dicari ompong. Nah, dulu dicari ompong juga pernah. Mau pembukaan kaum muda. Saya cuma ngantar murid kaum muda. Wow bagus, itu ada guru 2 sama kakak saya penerima tamu. Saya ngantar murid-murid. Nah, ini. Saya datang kebaktian kaum muda. Nah, akhirnya ketua kaum mudanya, Pak Wih dicari ompong tadi. Oh dicari, iya. Di mana? Lagi ke kamar mandi. Oh ya saya tunggu depan kamar mandi. Sudah keluar. Nah, oh iya Pak Wih sini peluk-peluk saya. Kamu bantu Om ya, pimpin kaum muda ya, pujian kaum muda ya. Waktu itu masih guru. Oh iya Om, baik Om, siap Om. Nah, sudah. Nah, ini dipanggil lagi setelah Lempinel. Panggil. Ya, dicari tadi. Wah saya menghadap. Ya Om, kamu enggak usah kemana-mana. Kamu saya tahan di sini ya, belajar di sini di Johor. Oh plong sudah. Oh ada tempatnya. Susah enggak ada tempatnya. Suruh. Ya mau pinter, mau hebat, enggak ada tempatnya. Mau bagaimana? Mau kerja bagaimana? Kamu ditahan di sini ya, bantu Om di sini, Jalan Johor. Oh terima kasih Om. Sudah, nah, sudah. Sejak di situ saya dididik. Ayo, juga saya kalau ompong saja saya sudah senang. Ya. Nah, kalau Tuhan bagaimana? Nah, ayo, kalau Tuhan bagaimana? Kalau Roh Kudus Tuhan ada di dalam kita, jauh di atas siapapun. Tuhan tolong kita. Ya, Lempinel, sudah tidak usah takut. Semua pengerja siapapun. Yang penting sediakan tempat, Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya. Sudah urusan kita cuma siap tempat. Ya, jangan kontrak tapi ya. Nah, tempat sendiri. Ya, hati sendiri. Jangan hatinya orang taruh di sini. Hati sendiri. Hati yang taat. Jangan tiru-tiru. Yang murni, hati sendiri. Maksud saya hati kontrak itu cuma tiru-tiru. Jangan. Hati sendiri. Yudas cuma tiru-tiru. Kalau depan Tuhan, oh murid yang lain begini, oh ya Tuhan, baik. Tapi hati sendiri, nah, jangan tiru-tiru, hati sendiri. Taat, damai sejahtera. Roh Kudus tinggal, sudah semua urusan Tuhan. Semua urusan Tuhan. Hasil, pertama, Mazmur 133, 1-3. Kalau ada Roh Kudus, tangan Tuhan, Mazmur 133, ayat 1-3. Nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak baik, yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah inilah rukun. Kalau kita hati baik, menampung Roh Kudus, taat, damai. Rukun, indah hidup itu. Rukun indah, berhasil indah. Tuhan memerintahkan berkat jasmani, berkat rohani, berkat rumah tangga semua. Diperintahkan. Nah, karena kita ikuti perintah Tuhan, taat, maka Tuhan perintahkan berkat. Kalau kita melawan perintah Tuhan, pengajaran yang benar kita lawan hanya karena gosip, hanya karena tidak senang, bahaya. Tuhan stop berkat. Biar dia hebat, Tuhan stop berkat. Gawat kita. Biar dia hebat, stop. Kalau pelayanan, berkat pelayanan di stop, kocar kacir kita. Habis. Sungguh-sungguh. Kesaksian pendeta bertemu saya. Aduh Pak, pendeta ribuan gereja mengeluh. Yang jemaat ribuan mengeluh. Kenapa Pak? Penghasilan katanya, dipikir perusahaan. Penghasilannya turun 50% hari-hari ini. Oh begitu Pak. Nah, kalau Tuhan stop berkat, habis. Habis betul. Biar ribu-ribu habis. Sebaliknya mungkin 2-3 orang. Loh, Tuhan bisa kirim. Bisa kirim dari yang lain. Amin. Bisa. Saudara pekerjaan mungkin, aduh cuma gini Om. Loh, bisa berkat dari yang lain. Tahu-tahu ada buka jalan. Salah satu, aku pengusaha. Dia usaha Polo Hijau dan lain-lain. Dibuka jalan oleh Tuhan, dia iseng-iseng beli tanah. Coba beli tanah, uangku. Ternyata dari tanah, dia kerja beberapa tahun. Lebih 1 kali aja. Jauh sudah hasil. Loh bisa Tuhan buka jalan.
Bukan di bidangnya, dia ini sudah tahun-tahun dari muda dia kerja. Dia masa tua enggak ngerti tanah. Cuma ada orang nawari, Pak, aku mau jual ke Bapak aja. Ya wes, beli. Tahu-tahu dibeli orang dengan harga lumayan. Sudah selesai semuanya. Dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh. Tuhan tolong. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan bekerja jangan batasi. Tuhan sanggup memerintahkan berkat. Amin. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat rumah tangga. Kebagian ada. Semua. Tapi kalau enggak kering, betul-betul kering. Sampai hatinya kering. Jangankan ekonomi, sampai hatinya kering. Kalau melawan Tuhan. Jangan main-main. Maka saya bilang, aduh kalau pengajaran benar, orang benar, jangan dilawan. Sampai hatinya pun kering. Habis. Tuhan tolong kita. Tapi semoga semuanya diberkati. Sampai saya juga semua diberkati oleh Tuhan. Sediakan tempat. Satu. Kedua, Sakaria 4 ayat 6. Nah, masalah selesai. Gunung-gunung rata. Gunung-gunung rata. Mari. Maka berbicara, ya katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. 7. Siapa engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Wah, gunung dan yang besar jadi tanah. Roh Kudus meratakan gunung-gunung, menyelesaikan masalah kita yang mustahil, menjamin masa depan berhasil indah, kelihatan semua. Kalau gunung diratakan semua kelihatan. Masa depan menjamin masa depan berhasil dan indah. Menjamin masa depan berhasil. Dan ia akan mengangkat batu utama. Sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Terus 8. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. 9. Tangan Zerubabel meletakkan dasar rumah ini. Tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Wow, bukan cuma selesai masalah, bukan cuma masa depan berhasil, dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Amin, saudara, dipakai. Semuanya dipakai. Luar biasa. Diberkati, ditolong, diberi masa depan indah, dipakai oleh Tuhan. Sampai terakhir disempurnakan. Terakhir, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Titus 3 diubahkan sampai sempurna, mujizat terjadi. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, baptisan air, dan oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus sanggup membaharui kita. Tadi Roh Kudus sanggup meratakan gunung. Roh Kudus sanggup membuat semua rukun jadi satu semua. So, ya, kesatuan rukun indah, rukun baik indah, semua jadi satu. So, ya, dan Roh Kudus mencurahkan berkat. Ayo di rumah tangga yang rukun, baik. Rukun itu satu hati, satu suara. Itu rukun. Bukan rukun tetangga, rukunnya bukan. Rukun itu satu hati, satu pengajaran, satu suara, satu penyembahan, satu pelayanan, satu penyembahan. Sudah Tuhan curahkan berkat. Indah, senang, baik, indah, Tuhan curahkan berkat. Kalau enggak satu, aduh, cuma peperangan terus. Cuma peperangan. Ya, baru ketemu aja sudah mendelik. Kalau tidak satu, cuma peperangan terus. Tapi enggak usah ya, nanti Pimpinel, kalau satu mendelik, siapapun atau sesama, datangi, salami. Ya, salami, biar dia lari, saya lari juga. Kejar, salam. Biar ditolak-tolak, salam sampai disalami. Sudah, beres. Akhirnya disalami biar tidak dilihat. Ya sudah, lega, lega. Salami, tidak apa-apa. Kalau apalagi yang muda terhadap yang tua, tidak ada masalah. Yang tua terhadap yang muda juga ada juga. Pak Wi di lift tidak menyapa saya. Oh, siapa itu? Yang di lift banyak orang, aku ya malu. Saya masuk aja malu. Mau nyapa, ya selamat siang semua. Saya cari siapa itu. Saya datang sama sini, minta maaf saya. Masih muda, murid lagi mungkin. Murid di Johor ya. Masih muda. Salam.
Tidak apa-apa. Daripada berkat dicabut, udah bebas saja. Ya, bebas saja, jaga. Semua damai, baik, jadi satu. Lempinel gimana? Sudah ada yang bertengkar? Pengerja? Sudah ada yang di asrama? Sudah. Tuh rugi. Yang lain diberkati, saudara yang tidak diberkati cuma. Sudah yang akur saja, yang rukun. Satu hati, satu suara, satu pelayanan, satu penyembahan. Nah, sudah. Ya, yang baik-baik semua. Tuhan curahkan berkat. Kedua, rata gunung. Sudah kita dipakai. Halangan apapun Tuhan ratakan. Tuhan ratakan. Masalah apapun Tuhan selesaikan. Tidak menghalangi kita dipakai oleh Tuhan. Tuhan tolong. Yang ketiga, kita dibaharui. Mujizat terbesar. Kita dibaharui dari manusia daging menjadi manusia rohani. Roh Kudus sanggup membarui kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dengan tulus. Hati damai itu hati tulus. Tulus, jujur. Iya, tidak. Benar-benar, tidak benar. Tulus, ikhlas. Tulus, hati tulus. Apa adanya di hadapan Tuhan. Season kedua apa adanya. Yuk periksa lagi. Hati ini diperiksa. Tuhan, saya ini jadi tempatnya Tuhan atau tempatnya belalang. Roh jahat, roh najis, roh perang. Masih iri, masih gosip, masih ini. Tuhan, sudah ampuni saya. Mulai siang ini, aku jadi tempatnya Tuhan aja. Roh Kudus, amin Sogo, termasuk saya. Daripada berkat dihambat. Gunung tambah tinggi, tambah susah. Gunungnya tinggi aja sudah tidak bisa naik. Ini tambah tinggi lagi gunung. Aduh, sudah mau hidup bagaimana kita? Terlalu sulit hidup itu. Biar diratakan semua. Biar dipakai semua. Biar kita bodoh-bodoh. Ya, dianggap bodoh-bodoh ya. Lempinel bodoh-bodoh biar aja. Yang penting rata. Biar bodoh kalau rata bisa jalan. Betul. Biar pinter kalau gunungnya terlalu tinggi. Tidak sampai gelundung. Tidak bisa jalan gelundung. Tahu gelundung? Nah, babak bundas. Biar bodoh-bodoh tinggal jalan. Enak. Enak. Apalagi kita sekarang. Saya seringkali minta maaf ya. Seringkali kalau saya menikmati sesuatu, saya selalu ingat Om Pong, Om Yu, Om Vanessel. Mereka itu yang susah-susah dulu. Kalau saya menikmati suatu berkat, enak. Mereka dulu ya yang susah. Untung, ya cuma ada untungnya. Saya bayangkan mereka ketawa-ketawa di atas. Untung aku cuma ikuti mereka. Aku melanjutkan mereka untung. Ada yang gali fondasi. Opa Vanessel itu nomor 1. Gali fondasi. Dimusuhi juga. Ada tulisan ya tempo hari. Saya agak marah tapi ya sudahlah. Ya, menganukan Om Vanessel juga. Ada tulisan, orang ini. Saya mau hadapi tapi ya tidak usahlah. Sok sombong juga nanti tidak usahlah. Biarlah Tuhan yang tahu. Itu Om Yu mungkin membangun dasarnya, tiang-tiangnya. Kepanasan itu. Kepanasan mereka. Om Pong bangun atapnya itunya, tembok-temboknya. Kepanasan juga. Saya tinggal jendelanya ini enak. Tinggal ngecat ya, sambil siul-siul enak. Mau hujan, mau angin, mau panas, siul-siul. Cicut, enak. Kenapa harus mau keluar lagi? Amin. Itu prinsip saya itu. Kalau ngerjakan genteng tidak bisa sisut saya kira. Kalau pagi-pagi bisa. Masih jam 7 pagi sisut. Jam 12 sisut. Sudah kering semua. Lah kalau sudah semua selesai, tinggal pasang AC ini, sambil bergurau. Betul ya? Sambil enak sekali. Nah itu kalau saya nikmati sesuatu enak, ya, aduh berkat Tuhan. Saya selalu ingat. Terlebih di puncak Gunung Sinai. Waktu itu keras-kerasnya saya dihantam. Menangis tobat saya, menangis di atas Gunung Sinai. Ingat Tuhan, saya ingat Opa Vanessel, ingat Om Pong. Saya meneruskan ini, saya harus sengsara, beri kekuatan Tuhan.
Saya ingatkan saya kepada almarhum juga yang sudah berjuang. Kuatkan saya tidak akan mundur Tuhan. Saya teriak tidak akan mundur. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tidak akan mundur. Tuhan berikan kekuatan semuanya. Ayo ya, sediakan tempat. Hati taat, hati damai, Roh Kudus kerja, sudah serahkan. Apa yang sulit pada kesempatan ini, apa yang semua sudah mustahil, serahkan pada Tuhan. Tuhan yang mengerjakan sampai sempurna. Mujizat jasmani juga terjadi sampai sempurna. Kalau sudah tulus, mujizat jasmani terjadi sampai kalau Tuhan datang sempurna seperti Dia. Kita tinggal menanti, kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai, sorak-sorai haleluya bersama Dia. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk, sungguh-sungguh serahkan hidup kepada Tuhan. Hati terutama ya. Ayo, Tuhan tolong Roh Kudus dicurahkan di tengah kita. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Ayo, haleluya, puji Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini 270. Ayo, Dia kalau mengadakan mengubahkan kita, mujizat rohani, mujizat jasmani juga terjadi. Tuhan tolong kita. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamalah kami, jamalah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan ada kesulitan hati, pikiran, boleh letakkan tangan di dada, di dahi, boleh. Ayo, serahkan kepada Dia, biar dibaharui oleh Tuhan. Haleluya. Masih ada hati daging, pikiran daging, pahit, najis, jahat, iri, benci, dan lain-lain, prasangka buruk, letakkan tangan di dada, di dahi juga. Saya bukan tempat belalang Tuhan, saya tempat Roh Kudus Tuhan. Saya sudah dibeli oleh darah Yesus. Haleluya. Lagi. Lagi. Haleluya. Jangan ragu,
Jangan ragu ikut Tuhan. Sungguh-sungguh berikan tempat bagi dia. Pelan-pelan sekali. Lepaskan tangan pelan-pelan. Bukan otak, bukan kepandaian, kekayaan, kedudukan yang menentukan nasib hidup kita, tapi hati dan pikiran perasaan kita harus seperti Yesus. Haleluya. Ampuni kekurangan kelemahan kami. Sekali lagi. Buang belalang, jangan pertahankan. Biar Roh Kudus masuk dalam hidup. Jangan berkhianat kepada Tuhan, kepada yang benar, pengajaran yang benar. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah. Kami hanya menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah kami. Penuhi kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Buka hati, buka suara. Haleluya. Di saat daging lemah, Roh Kudus menguasai kita. Haleluya. 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 Ilawasa, ilawaka. Ilawasa, ilawaka. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. Kami tak mampu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Haleluya. Ya Allah, ya Allah. Kami hanya menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, jamaah Roh Kudus, jamaah kami, penuhi kami Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawaka, ya Lawaka. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Roh Kudus ya kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Jamaah Roh Kudus, jamaah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ilawasa, ilawaka. Ilawasa, ilawaka.
Ilawaka, ilawaka, ilawaka. Oh, haleluya, haleluya. Ilawaka, ilawaka, ilawaka. Ilawaka, 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 ilawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ilawaka, ilawaka, ilawaka. Ilawaka, ilawaka, ilawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ilawaya waka, ilawasa, ilawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ilawaya waka, ilawasa, ilawaka. Engkau baik bagi kami Tuhan. Jawab Roh Kudus, barui saya, barui kami, hati pikiran kami. Oh haleluya, bukan tempatnya belalang lagi Tuhan. Tempatnya Roh Kudus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawasa, 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 yalawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Yalawaka, yalawasa, yalawasa. Yalawasa, yalawaka. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Jawab Roh Kudus, jawab. Jawab Roh Kudus, jawab. Ubahkan kami, oh haleluya. Haleluya. Usirkan belalang-belalang Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Yalawaka, yalawaka. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah. Haleluya. Yalawasa, yalawasa, yalawasa. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah. Kami tidak layak, tidak mampu. Perbarui kami menyediakan tempat bagi Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau berkemurahan Tuhan, Engkau berbelas kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jamaah Roh Kudus, ya Allah kami, lembutkan kami hati nurani yang baik. Haleluya. Tidak ada belalang-belalang lagi Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Tangan Tuhan yang bekerja Tuhan. Engkau yang sanggup mencurahkan berkat, memerintahkan berkat. Kau sanggup menyelesaikan semua. Engkau sanggup mengadakan mujizat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa.
Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Kami percaya tangan Tuhan, tangan Roh Kudus bekerja Tuhan, mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya laga. Ya laga. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan haleluya.
Kalau ada keubahan hidup, hati yang tulus semua akan diubahkan. Mujizat terjadi. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Kalau kita mau menyambut, angkatlah dua tangan ke atas. Haleluya. Oh bala kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia. Serahkan kepada tangan Roh Kudus yang berkarya di tengah. Oh haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Jama Roh Kudus, jama kami, oh haleluya. Jama Roh Kudus, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil, oh haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Tidak ada yang mustahil. Oh, tidak ada yang mustahil, Tuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kami tak mampu, kami tak bisa, Pak. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau bagi kami. Jangan sampai kami menjadi tempatnya belalang lagi Tuhan. Kami tempatnya Roh Kudus hari ini. Oh Roh Kudus berkarya, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Gembalakan kami di sini. WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan, 14 Pak Jakarta juga tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar. Dalam negeri, luar negeri beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa keubahan, kepuasan, pertolongan dari Tuhan. Pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan-awan permai Tuhan. Miliki nikah, rumah tangga, ibadah pelayanan, usaha, pekerjaan, sekolah, masa depan kami. Miliki kehidupan kami. Jangan lepaskan kami Tuhan. Oh haleluya. Tuhan jamah, Tuhan tolong kami semua. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Oh pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepadamu. Jangan terhalang apapun Tuhan, buka firman, buka jalan semua. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia jamaah. Kau muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajar benar. Ada buah-buah pengajar benar sesuai kehendak. Beri ketabahan kau muda, beri masa depan berhasil indah Tuhan. Terima kasih. Demikian Tuhan tolong kiranya Tuhan. Ibu-ibu yang hamil juga beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak,
keturunan, buka firman, buka jalan semua sesuai kehendak-Mu Tuhan, Engkau tolong. Terima kasih. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari kami, hidup dari firman-Mu. Belas kasih, berkati semua dalam kesulitan, kemacetan dan lain-lain, jalan buntu, jamah buka jalan semua Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan, tolong. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Buka firman, buka jalan. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, berikan hikmat, akal budi dan surga. Menghadapi UKK, tolong juga naik kelas dengan baik. Menghadapi UNBK, tolong juga lulus dengan baik Tuhan. Mencari sekolah baru yang terbaik Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Yang skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semuanya kami serahkan. Yang sakit Engkau jamah semua. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil semua jamah. Reinhard juga di Jakarta jamah juga. Lain-lain ampuni kami semua. Tidak disebut nama, Engkau jamah, kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih. Terima kasih. Pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami semua. Terima kasih. Demikian rencana renovasi perluasan gereja. Buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Oh Tuhan, gambar semua pelaksanaan, biaya dan lain-lain, tenaga semua. Tuhan buka jalan semua. Tuhan yang mengerjakan dengan baik sampai sempurna Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam firman pengajaran di tempat ini. Kunjungan-kunjungan. Buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terjadi gerakan gempar, hamba-hamba-Mu, anak-anak bisa datang kepadamu. Baik di Malaka, tolong juga sekitar Malaka, negara-negara lain, semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang. Tuhan tolong juga di Square Ballroom Surabaya, tolong juga buka firman, buka jalan Tuhan. Engkau tolong, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau berkemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian, oh Tuhan, kami tak mampu apa-apa. Dari manapun, luar negeri, dalam negeri, tolong. Teristimewa dari Surabaya dan sekitarnya, tolong semua. Engkau berkemurahan Tuhan. Juga yang di Tuhan, Engkau tolong juga di kami serahkan di Malang juga, gedungnya belum dapat, tolong buka firman, buka jalan semua. Engkau tunjukkan yang terbaik Tuhan. Engkau tolong semuanya. Terjadi gerakan gempar juga, hamba-hamba-Mu anak bisa datang. Baik di Palangkaraya Tuhan, di Semarang, di Jakarta, di Medan. Engkau tolong juga. Kami serahkan di Palangkaraya juga. Engkau tolong kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Oh kami tidak bisa apa-apa. Tuhan tolong di Sidikalang juga. Engkau tolong kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah semua Tuhan. Juga di Sitiarjo Tuhan tolong. Di Bondowoso tolong juga. Tuhan buka firman, buka jalan di mana-mana. Terjadi gerakan gempar, kami tidak mampu. Tuhan tolong. Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, ingatkan akan pengajaran benar. Kuatkan Tuhan, jangan berkhianat. Yang di sini juga kuatkan, jangan berkhianat Tuhan. Yang akan datang Engkau juga menyeleksi. Buka firman, buka jalan, Kau menyeleksi, Kau bela. Kami tidak mampu. Tuhan tolong kiranya Tuhan berkemurahan. Terima kasih Tuhan. Juga penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, YouTube, Facebook, majalah mana, dalam bahasa Indonesia, Inggris, majalah mana, urapi semua. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran benar. Tuh nama Tuhan di dalam negeri, luar negeri, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan tolong GPT pusat pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar. Oh jujur dalam segala hal. Kami rindu hanya satu. Kembalikan pada satu pengajaran benar. Satu tata cara ibadah benar. Satu penyembahan benar. Takbisan benar Tuhan. Supaya kami menjadi satu kesatuan. Kami bahagia seperti dalam Alkitab, seperti dulu lagi Tuhan. Kami bahagia. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Engkau membela, Engkau ADART juga Engkau tolong. Engkau membela kami meneruskan saja yang lama Tuhan. Engkau tolong kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih. Banyak permohonan kami Engkau yang tahu. Engkau tolong satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Afisit Endro, keluarga Mertes di Jerman, keluarga Oi di Philadelphia. Satu kesatuan. Pengajaran benar, ada damai sejahtera, mujizat selalu terjadi. Terima kasih. Jika harus pulang, jaga lindungi sertai dengan darah-Mu. Nanti jam season 3, 5:04, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Gerakkan jiwa datang,
tidak terhalang semua, Tuhan tolong semua. Juga pesawat ke Medan, Engkau tolong juga, buka firman, buka jalan, kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. 5 detik, 10 detik, ayo angkat 2 tangan ke atas, tangan Roh Kudus memegang kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang supaya belalang tidak menguasai kami Tuhan. Pegang Roh Kudus, pegang kami, peluk kami Roh Kudus. Tidak ada seekor belalang pun lagi menguasai kami. Tuhan tolong kami hidup benar, suci, sempurna di hadapan. Mujizat selalu terjadi. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai season yang ketiga, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan.